Bab 62. Nelayan mendapat hadiah. Kamu pikir aku idiot? Kamu menyebarkan berita tentang makam dan memberi aku umpan di sini. Kemudian, kamu menggunakan aku dan yang lainnya untuk menghancurkan formasi pembunuhan. Petik 2. Kamu menggunakan metode kejam seperti itu. Bagaimana kamu bisa begitu baik memberikan teknik langit kekaisaran kepada aku? Kepala Sekolah Angin 1000 jelas tidak percaya apa yang dikatakan Zuge. Tetua, tidak perlu memperebutkan ini. Bagaimana kalau aku menikmati teknik langit kekaisaran ini untuk kalian berdua? Tepat pada saat itu, di bawah ruangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika suara itu terdengar, mereka berdua terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa selain mereka, akan ada orang lain yang bisa tiba di ruangan hidup-hidup. Di bawah tatapan heran mereka, Chu Feng perlahan keluar dari pintu masuk. Dia tersenyum ketika dia mengevaluasi kedua orang itu. Tapi, ketika Chu Feng melihat Zuge, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Melihat jubah putih yang penuh dengan simbol, naluri Chu Feng adalah bahwa ia mungkin seorang spiritualis dunia. Tetapi dibandingkan dengan Chu Feng, Kepala Sekolah 1000 Angin dan Zuge sangat terkejut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang bisa tiba di tempat itu akan menjadi pemuda. Bis. Tiba-tiba, Chu Feng mengerutkan kening saat dia merasakan kekuatan roh yang kuat menyerangnya untuk merasakan tubuhnya. Kekuatan roh sangat kuat dan dia tidak tahu bagaimana membela diri. Dia khawatir bahwa kekuatan roh mereka akan bergabung ke dadanya. Apakah peta simbol akan terungkap begitu saja? Tapi untungnya, kekuatan roh melewati dadanya tanpa reaksi. Pada saat yang sama, itu menenangkan Chu Feng dan dia memikirkan kemungkinan. Peta di dadanya kemungkinan besar hanya akan dipindahkan oleh kekuatan rohnya sendiri. Jika itu nyata, maka di masa depan, dia tidak perlu khawatir rahasianya terdeteksi oleh orang lain yang memiliki kekuatan roh. Level 6 dari dunia roh. Dengan hanya budidaya seperti ini, kamu masih dapat tiba di tempat ini. Itu pasti karena kompas roh dunia di tanganmu kan? Zuge berbicara terlebih dahulu. Tingkat 6 ranah spirit, mendengar kata-kata itu, Kepala Tosa Twin School bahkan lebih terkejut. Bagi dia yang berada di ranah mendalam, orang-orang di ranah asal adalah sampah. Orang-orang di alam roh adalah sampah di dalam sampah. Tapi, pada saat itu, sampah seperti itu tiba di tempat ini. Secara alami, itu membuatnya sangat terkejut. Memang, penglihatan yang bagus. Chu Feng ringan tersenyum ke arah Zuge. Dia juga tidak membuang waktu untuk berbicara dan dia berjalan menuju teknik langit kekaisaran dengan langkah besar. Mati. Melihat itu, Kepala Sekolah 1000 Angin mendidih karena marah. Dengan pikiran, tekanan tak terbatas datang melanda dan itu menekan ke arah Chu Feng. Sialan. Saat itu, Chu Feng bisa merasakan tekanan tak terbatas mengelilingi seluruh tubuhnya. Ia ingin menembus kulitnya dan menusuk tulangnya. Itu sangat menakutkan. Tapi, ada perbedaan besar antara tekanan yang diberikan pengemis gila padanya hari itu dan ini. Dapat dikatakan bahwa tekanan dari pengemis hampir membuat Chu Feng mati karena ledakan tubuhnya. Tapi, tekanan dari kepala Tosa Twin School mampu bertahan dan itu tidak akan membunuhnya. Sambil menahan tekanan yang menekan tubuhnya, Chu Feng dengan menyakitkan berjalan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan meskipun itu sangat keras dan menyakitkan, dia masih terus maju. Tubuh fisik yang kuat. Melihat pemandangan itu,
Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu orang tua, mengapa kamu tidak menyerang juga? Apakah kamu ingin bocah kecil ini menjadi nelayan yang mendapat hadiah? Melihat bahwa Zuge hanya melihat dan tidak membantu, kepala Tosa Twin School bahkan lebih marah. Hei, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Karena dia bisa tiba di sini dengan kultivasinya, jelas menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Mungkin dia bahkan bisa menjadi penerus yang lebih disukai dari Imperial Sky Sage, kan? Zuge dengan ringan tersenyum dan dia memiliki kemurahan hati yang indah dari seorang dewasa. Kamu bajingan, aku akan merobek tubuhmu menjadi ribuan keping kemudian. Kepala Tosa Twin School menggertakkan giginya dari amarahnya pada Zuge. Tapi, melihat Chu Feng yang terus mendekati teknik langit-langit, dia tidak berbicara lagi. Dia tanpa henti melemparkan gelombang demi gelombang tekanan ke arah Chu Feng, ingin menghentikan gerakannya. Tapi itu tidak berguna. Tubuh fisik Chu Feng terlalu kuat. Di bawah tekanan yang bahkan ditakuti oleh para ahli dari dunia asal, tidak hanya Chu Feng bisa menanggungnya, dia masih bisa terus berjalan ke depan. Meskipun itu sangat menyakitkan dan menantang, dia sudah cukup dikuasai mampu mencapai titik itu. Menyerah. Ia dilengkapi dengan kekuatan spirit dan tekanan kamu tidak akan bisa menggerakkan tekadnya. Selama tubuh fisiknya dapat menahannya, kamu tidak akan bisa memaksanya untuk menyerah sepenuhnya dengan tekanan kamu. Zuge mengingatkan sekali lagi dan matanya sedikit menyipit dan dia berkonsentrasi pada setiap gerakan dan tindakan Chu Feng. Setelah perjalanan yang sulit, Chu Feng akhirnya tiba di depan dudukan batu giok yang memegang teknik Sky Imperial. Meskipun dia pucat pada saat itu dan tubuhnya benar-benar basah oleh keringat, dia masih sangat bersemangat. Meraih teknik langit kekaisaran yang berkilau seperti batu giok dan diciptakan oleh kekuatan roh terkonsentrasi, Chu Feng menepuknya ke otaknya. Seketika, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Rasa sakit seperti penusukan jarum menyebar dari otaknya. Rasa sakitnya sangat kuat dan sulit bagi Chu Feng untuk menahannya. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak keras. Melihat adegan itu, Zuge tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku lupa memberitahu kamu bahwa teknik yang diciptakan dari konsentrasi kekuatan roh tidak mudah untuk diolah. Jika kamu ingin mengolah teknik ini, maka pertama, kamu harus memiliki kemauan yang sangat kuat. Memiliki kekuatan roh adalah suatu keharusan. Namun meski begitu, tanpa penanaman tertentu, kamu tidak akan mampu menanggung gelombang kekuatan ini." Petik 2. Jika kamu tidak dapat menanggung kekuatan, itu akan memakan kekuatan roh kamu dan mengambil hidup kamu. Setelah mengeluarkan semuanya, itu akan melayang keluar dari tubuhmu dan menunggu tuannya yang cocok. Petik 2. Tapi sayangnya, kekuatanmu sepertinya melebihi persyaratan kekuatannya. Sepertinya kamu tidak akan beruntung hari ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Zuge, kepala Tosa Twin School yang bingung juga menjadi sangat bahagia. Aku tahu bahwa kamu tidak akan dengan mudah membiarkan orang lain mengambil Imperial Sky Technique ini. Aku tahu bahwa kamu kejam, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan sekejam ini. Petik 2. Haha, tanpa beberapa metode, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi spiritualis dunia. Zuge tidak mengakui itu dan sebaliknya, dia bangga. Bagaimana Chu Feng bahkan tega mendengarkan apa yang dikatakan Zuge? Dia hanya merasa bahwa kekuatan rohnya cepat tersapu. Dia bahkan mencapai tahap di mana dia mulai mengering.
Rasa sakit di otaknya semakin jelas. Dia tidak dapat menanggungnya dan seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya. Akhirnya, Chu Feng berteriak untuk terakhir kalinya dan terlatih-tatih di tanah tanpa kekuatan dan tanpa membuat suara apapun. Apa, dia sudah mati? Mengapa teknik langit-langit tidak mengapung? Kepala sekolah seribu angin dengan cepat bertanya. Zuge sudah melonjak kekuatan rohnya dan mengamati Chu Feng saat ini. Tetapi, ketika dia menarik kembali kekuatan rohnya, dia mengerutkan kening dan berkata, orang ini. Dia belum mati. Petik 2. Aula utama aneh. Saat dia merasa kabur, Chu Feng membuka matanya. Ketika dia pulih kesadarannya, Chu Feng menjadi sangat bahagia. Dia menemukan, di dalam otaknya, ada banyak informasi baru. Informasi itu adalah metode penanaman teknik langit kekaisaran. Tapi, Chu Feng bahkan tidak bisa tersenyum dari kebahagiaan di hatinya karena dia terpana dengan pemandangan di depannya. Apa? Tempat apa ini? Saat itu, di depan Chu Feng, itu bukan lagi ruang aneh. Itu menjadi aula yang aneh. Aula utama yang benar-benar aneh. Itu tinggi namun tidak ada atap. Seolah-olah seseorang bisa melihat ke dunia lain. Dinding yang mengelilinginya bukanlah kayu, atau batu, atau baja. Itu mengkilap seperti kristal dan sehalus cermin. Itu sangat indah. Tapi, pada saat itu, yang paling mengejutkan Chu Feng ada di depannya. Ada pintu besar di dinding yang melonjak langsung ke langit. Pintunya sangat besar, bahkan beberapa kali lebih besar dari gerbang kota-kota kuno. Penampilannya juga sangat aneh. Itu seperti mulut iblis, memanjang keluar dari dinding. Di atas pintu besar, itu penuh dengan rantai tebal. Setiap rantai setebal 1 meter dan padat menutupi seluruh pintu seolah mengunci monster menakutkan di dalamnya. Menyebarkan kekuatan rohnya, wajah Chu Feng kehilangan warna. Meskipun disegel tertutup oleh pintu, Chu Feng masih bisa merasakan aura yang sangat menakutkan di sisi lain. Aura itu sangat dingin, dan sangat gelap. Sepertinya itu bukan sesuatu dari dunia ini. Sangat menakutkan bahwa rambut Chu Feng berdiri tegak dan menggigil turun ke tulang punggungnya. Surga? Aku tidak mati kan? Ini bukan neraka, kan? Chu Feng berpikir seperti itu karena dia merasa semua yang ada di depannya tidak nyata. Itu sangat seperti mimpi dan itu sangat menakutkan. Hei! Itu kamu akhirnya datang. Hahaha, ini hebat, ini bagus. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara bahagia terdengar di belakang Chu Feng dan karena tiba-tiba, Chu Feng melompat kaget. Apa ini? Chu Feng menggigil karenanya dan tiba-tiba berdiri. Baru pada saat itulah dia mengetahui ada telur di belakangnya. Itu benar. Itu adalah telur. Dan itu adalah telur berwarna hitam. Telurnya sangat besar dan bukan telur ayam. Itu bahkan lebih tinggi dari Chu Feng dan tidak mungkin ada telur sebesar itu di dunia. Kamu adalah, apa ini? Bodoh Chu Feng, benar-benar bodoh. Kamu benar-benar idiot. Kamu hanya mencari aku untuk bermain setelah sekian lama. Tidak tahukah kamu bahwa aku bosan? Tanda seru. Petik 2. Tiba-tiba, telur besar itu bersuara. Suara itu sangat manis dan menyenangkan. Itu seperti suara yin-yin dan juga seperti lonceng emas dan perak. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suara paling menyenangkan yang pernah didengar Chu Feng. Telur betina. Ini adalah telur betina. Chu Feng tertegun. Karena itu adalah suara seorang gadis, maka itu pasti telur seorang wanita. Tidak, kamu telur betina.
Kamu adalah telur ayam, telur busuk, bajingan. Di dalam telur besar itu terdengar suara kutukan yang tajam. Telur besar itu bahkan mulai bergetar seolah ada sesuatu yang akan pecah. TN, Bastard, has the character, act in it. Bis. Tepat pada saat itu, visi Chu Feng menjadi buram. Adegan di sekelilingnya mulai dengan cepat berputar dan ketika semuanya kembali normal, Chu Feng menemukan dengan kaget bahwa dia terbaring di tanah dan dia telah kembali ke kamar di makam. Jadi aku baru saja bermimpi? Chu Feng sangat terkejut. Dia hanya santai ketika dia menemukan bahwa metode budidaya teknik Imperial Sky masih ada di otaknya. Orang ini benar-benar tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar mendapatkan persetujuan dari teknik langit kekaisaran? Hampir pada saat yang sama ketika Chu Feng membuka matanya, kepala sekolah angin 1000 mulai menangis. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia memperbaiki teknik khusus itu? Meskipun ekspresi Zhu Ge tidak dapat dilihat, dari suaranya, juga dapat didengar bahwa dia sangat terkejut pada saat itu. Melihat itu, Chu Feng ringan tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menepuk pakaiannya dan berkata kepada mereka berdua, "Maaf, aku sudah mengecewakan kalian berdua. Aku tidak mati, dan aku hidup dengan cukup baik. Adapun teknik langit-langit yang kalian inginkan, hehe. Ada di sini." Chu Feng menunjuk ke otaknya. "Kamu bajingan, aku akan menghancurkanmu." Melihat itu, kepala sekolah 1000 angin berteriak dan melepaskan baja dingin di atasnya. Bergemuruh. Tepat saat dia melepaskannya, baja dingin tiba-tiba jatuh dan seluruh ruangan mulai bergetar. Bajingan. Menghadapi situasi itu, kepala Tosat Wind School hanya bisa meletakkan tangan di mana dia baru saja melepaskan kembali atau kalau tidak mereka bertiga akan berubah menjadi pasta daging. Bis. Melihat itu, Chu Feng tidak menunda dan menggunakan gaya pertama dari 3 gaya guntur. Dia dengan cepat berlari menuju pintu masuk karena di depan 2 ahli ranah mendalam, posisinya benar-benar terlalu berbahaya. Jika bukan karena Cold Steel yang menghentikan kekuatan mereka, dengan sedikit gerakan jari mereka, dia akan dihancurkan sampai mati oleh mereka. Orang ini dari sekolah Azure Dragon. Saat dia melihat skill yang ditampilkan Chu Feng, mata Zhu Ge langsung menyala. Sebagai sesepuh tamu dari sekolah Azure Dragon, dengan pandangan sekilas, dia mengenali keterampilan yang digunakan Chu Feng. Setelah Chu Feng melarikan diri dari kamar, dia dengan cepat kembali di sepanjang jalan aslinya. Dia tidak tahu kapan kedua ahli itu akan membebaskan diri mereka sendiri, tetapi dia tahu bahwa mereka pasti akan memiliki cara untuk membebaskan diri mereka sendiri. Setidaknya spiritualis dunia akan tahu. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari untuk hidupnya. Saat dia berlari, Chu Feng melihat terlalu banyak mayat. Makam orang bijak langit kekaisaran ini benar-benar memicu pertarungan darah besar. Banyak orang yang tidak memiliki kekuatan dibayar dengan hidup mereka karena mereka memiliki hati yang tamak. Bahkan banyak ahli budidaya dibodohi oleh orang lain. Tapi, dalam perampokan makam ini, pemenang terbesar jelas adalah Chu Feng. Tapi, sama seperti Chu Feng berpikir dia sudah aman, dia tidak akan pernah menduga bahwa bahaya yang sebenarnya baru saja tiba. "Aku akhirnya menemukanmu, bocah." Teriakan marah datang dari belakang. Kepala sekolah 1000 angin benar-benar menangkapnya. Tapi dia saat ini dalam situasi yang cukup menyedihkan. Bukan saja dia berantakan,
Bahkan ada beberapa bekas darah di pakaiannya dan beberapa luka di kepalanya. Dia seperti orang gila. Dapat dilihat bahwa dia membayar cukup mahal untuk melarikan diri dari makam. Mengutuk. Aku seharusnya tidak langsung kembali ke kota kuno. Aku seharusnya mengambil rute yang lebih panjang. Petik 2. Tapi, Chu Feng saat ini tidak punya hati untuk mengamati semua itu. Dia berputar sesuai dengan teknik misterius dan menggunakan gaya guntur satu. Dia mengayunkan tangannya, dan dengan langkah besar, dia benar-benar mulai berlari untuk hidupnya. Namun meski begitu, bagaimana dia bisa lebih cepat dari ahli bidang mendalam? Tekanan besar dari belakang terbang melewatinya seperti kilat. Sangat cepat, itu menekan Chu Feng ke tanah dan dengan ganas menenggelamkannya ke tumpukan pasir. Pada saat itu, Chu Feng hanya punya satu pikiran, dan itu adalah bahwa dia sudah mati. Orang itu, untuk teknik langit kekaisaran, melukai beberapa tetua dan murid. Jika dia tertangkap olehnya, dia mungkin mendapatkan otaknya dibuka hanya untuk melihat apakah teknik Imperial Sky bisa dikeluarkan. Tapi tiba-tiba, Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah. Tekanan besar tiba-tiba menghilang di udara. Ketika dia melihat ke belakang, dia bahkan lebih terkejut. Itu benar-benar kosong di belakangnya. Bahkan tidak ada bayangan seseorang. Apakah itu ilusi? Tidak. Itu sama sekali bukan ilusi. Tapi apa yang terjadi? Namun, karena Chu Feng bingung mengapa kepala sekolah angin 1000 menghilang, puluhan mil di luar makam, kepala sekolah angin 1000 duduk di sana dengan kosong. Di wajahnya, dipenuhi teror. Pada saat itu, dia tidak memiliki suasana kepala sekolah. Bibirnya bergetar tak terkendali dan bahkan tubuhnya menggigil. Matanya menatap orang di depannya. Ada seorang pengemis di depannya. Rambutnya berantakan tetapi matanya seperti ujung pisau. Di dahinya, ada bekas luka seperti api. Bab 64. Api mengamuk dari surga yang membara. Kamu, siapa kamu? Kepala sekolah 1000 angin mengatakan kata-kata itu sambil bergetar. Melihat pria paruh baya yang seperti pengemis di depannya, dia benar-benar takut ke titik di mana dia tidak memahaminya sama sekali. Meskipun pengemis itu tidak memancarkan satu helai pun aura dan dia terlihat seperti orang normal, hanya dengan melihat mata itu, dia ketakutan di dalam hatinya. Rasa takut meresap di tulangnya. Terutama sebelumnya. Meskipun dia tidak melihat bagaimana dia tiba di tempat itu, dia secara tersembunyi merasa bahwa dia datang dari langit. Yang berarti bahwa orang di depannya adalah seorang ahli dari alam surga. Alam surga. Sebuah dunia yang tidak seorang pun mencapai di seluruh provinsi Azure. Hanya di dalam penguasa 9 provinsi, dinasti Jiang, memiliki karakter yang kuat. Tidak diragukan lagi, ranah itu hanya bisa dijangkau oleh para ahli puncak dari 9 provinsi. Tapi dari apa yang dia ketahui, bahkan di istana kekaisaran, karakter yang mencapai ranah surga adalah orang-orang tua yang seusia dengannya. Tapi di depannya, orang itu jelas hanya setengah baya. Sangat sulit baginya untuk menerima bahwa ia tiba di alam surga pada usia itu. Kamu seharusnya tidak menyerangnya. Orang yang seperti pengemis itu berbicara. Suara ini sangat mantap saat dia memancarkan suasana seorang raja yang menghadap dunia. Aku seharusnya tidak menyerang siapa? Apakah itu bocah itu? Petik 2. Jadi, maaf, aku tidak mengenalinya dan aku tidak tahu bahwa dia terhubung dengan kamu. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan menyelamatkan hidup aku.
Petik 2. Lagi pula, dia adalah kepala sekolah. Sangat cepat, dia ingat bahwa Chu Feng sangat berbeda dari yang lain. Jika Chu Feng terhubung dengan orang di depannya dan dia mencoba membunuh Chu Feng sebelumnya, maka dia saat ini akan benar-benar berada di pintu kematian. Tolong, luang aku, luang aku. Berpikir ke titik itu, kepala sekolah 1000 angin berlutut dan terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah. Dia benar-benar mengabaikan posisi dan statusnya yang tinggi. Ketika hidupnya dalam bahaya, ia memilih untuk menyerahkan segalanya dan itu termasuk martabatnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, suara langkah kaki seperti guntur bergema. Setelah beberapa saat, pasir bermunculan di mana-mana. Melihat ke sana, sosok-sosok yang berkumpul dengan kencang berlari ke arah makam. Dari pakaian mereka, itu adalah tentara sekolah 1000 angin. Toussaint Wind School dan Azure Dragon School berbeda. Meskipun mereka cukup dekat dengan padang pasir, berita tentang makam itu adalah jebakan yang diatur oleh sesepuh sekolah Azure Dragon, Zuge. Jadi, tujuan sekolah Azure Dragon sudah jelas bahkan sebelum datang. Murid inti mengumpulkan harta dari berbagai tempat makam tetapi tidak ada yang memasuki kabut. Begitu mereka selesai mengumpulkan harta, mereka mundur. Sekolah 1000 angin yang tidak tahu kebenaran terus mengirim orang setelah makam dibuka. Mereka mengirim banyak orang karena mereka ingin memonopoli harta di dalam kubur. Tetapi, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka berada dalam perangkap Zuge sehingga mereka menerima kerugian besar. Pasukan Toussaint Wind School yang mendekat juga tidak tahu yang sebenarnya. Mereka adalah pasukan pendukung yang baru saja tiba, tetapi setelah melihat adegan itu, mereka sedikit terdiam. Siapa kamu yang berani melukai kepala sekolah kita? Para tetua inti dari Toussaint Wind School mengenali kepala mereka sendiri dengan lirikan. Tetapi, ketika mereka melihat bahwa dia berlutut di tanah sambil memohon pengampunan, mereka sangat marah dan marah. Tanpa berpikir mereka memimpin pasukan dan membantai ke arahnya. Menghadapi adegan itu, kepala Toussaint Wind School tidak peduli sedikit pun. Dia terus membenturkan kepalanya ke arah pengemis itu dan berharap dia bisa mendapatkan pengampunan. Dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan angka. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, dia tidak akan memaafkanmu. Aku akan mengirim kamu dalam perjalanan dan setidaknya itu akan lebih baik daripada dia bergerak pada kamu. Petik 2. Pengemis itu perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, bekas luka api di dahinya mulai memancarkan cahaya merah api. Saat rambutnya berkibar, ledakan besar bergema. Dalam lingkar 10 mil, itu menjadi lautan api. Lautan api naik ke udara setinggi puluhan kaki. Nyala api yang melonjak seperti naga besar di beberapa waktu, seperti harimau yang ganas di kali, dan itu meraung saat itu berputar-putar di dalam padang pasir. Hampir dalam sekejap, itu menelan pasukan sekolah angin 1000. Orang-orang yang agresif dari sebelumnya seperti semut di wajan panas. Mereka langsung kehilangan semua kemampuan mereka dan mulai memutar tubuh mereka ke dalam api sambil melolong kesakitan tanpa akhir. Dalam sekejap, semua jenis tangisan terdengar di mana-mana. Bahkan kepala sekolah 1000 angin tidak memiliki cara untuk melawan terhadap suhu tinggi yang mengerikan seperti itu. Tapi, pengemis yang gila itu tidak terpengaruh sama sekali di dalam api. Bahkan pakaiannya tidak menyala dan dia dengan tenang berjalan di dalam api. Meskipun pakaiannya tidak memadai, meskipun rambutnya berantakan,
aura di tubuhnya tak tertandingi oleh siapapun. Dia seperti raja dan dia mengudara dari seorang raja yang melihat ke seluruh dunia. Aku adalah api amarah dari langit yang menyala dan aku bisa membakar semua makhluk hidup. Aku adalah orang suci surga yang terbakar dan aku ingin menyatukan dunia. Aku adalah putra suci dari langit yang terbakar dan aku tak terkalahkan. Tiba-tiba, ahli kuat yang memiliki kehadiran abnormal melintas matanya. Tiba-tiba, dia mulai meraung kesakitan begitu banyak seperti dia ingin mati. Kedua tangannya menjambak rambutnya yang panjang dan dia mulai berguling di dalam nyala api. Dia menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan tanah gurun dan kekuatan yang kuat bahkan membuat padang pasir berguncang. Tidak ada yang tahu berapa lama itu berlangsung sebelum dia perlahan menenangkan dirinya. Api juga mulai berangsur-angsur menghilang dan bekas luka api di antara alisnya juga kembali normal. Bahkan aura seperti raja sebelum menghilang. Matanya tidak lagi galak dan matanya kusam. Ekspresinya sangat tegang seolah takut oleh sesuatu. Dia berlari dan berteriak sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Aku harus mati, aku harus mati. Aku seharusnya tidak memasuki wilayahmu. Tolong maafkan aku tidak ingin mati. Aku berjanji akan melindunginya. Aku akan melindunginya tanpa gagal selama kamu membiarkanku pergi. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Kemudian pada hari itu, seluruh padang pasir menjadi daerah terlarang. Meskipun tidak ada lagi api, daerah itu memiliki suhu tinggi dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Api besar yang tiba-tiba juga menjadi berita mengejutkan dan dengan cepat menyebar ke kota kuno. Biarkan aku pergi, aku harus menemukannya. Su Mei, tenanglah dirimu. Makam itu sudah menjadi daerah terlarang. Bahkan para ahli ranah mendalam tidak bisa mendekatinya sehingga kamu tidak punya cara untuk masuk. Petik 2. Biarkan aku pergi. 3 hari telah berlalu dan Chu Feng belum kembali. Apakah kalian tidak gugup? Dia mempertaruhkan nyawanya saat itu untuk menyelamatkan kalian semua. Di pintu masuk kota kuno, Su Mei ditarik kembali oleh Bai Tong dan yang lainnya. Wajahnya penuh kecemasan dan kemarahan. Hei, apa yang kamu lakukan? Mengapa begitu hidup di sini? Tetapi pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan ketika semua orang mengangkat kepala untuk melihat, mereka bersukacita. Mereka melihat Chu Feng berdiri di dekatnya sambil tersenyum dan menatapnya sambil menyipit. Tapi, Chu Feng pada saat itu berada dalam bentuk yang agak menyesal dan dia tampak seperti seorang pengemis. Chu Feng. Tapi semua orang tidak akan pernah berpikir bahwa meskipun Chu Feng dalam kondisi seperti itu, Su Mei mengabaikannya dan melompat ke pelukan Chu Feng dan memeluknya dengan erat. Di sudut matanya, ada air mata sukacita.